Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Denny. Pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan Arduino. Setelah kemarin di video pertama kita membahas tahapan bagaimana memprogram AVR seri Atmega 8535, dan saat ini kita akan membandingkan membuat sebuah program digital output menggunakan Arduino. Selamat mengikuti tahapannya. Saya sudah membuat modul cara menggunakan Arduino ini, dan jika teman-teman memerlukannya, silakan kirimkan melalui email ke dennycoer@gmail.com. Nanti akan saya kirimkan modul pelatihan gratis ini buat Anda semuanya. Baik, di awal mari kita berkenalan dulu dengan Arduino, bahwa Arduino ini bisa kita unduh atau kita download software untuk pengembangannya yang biasa kita sebut dengan IDE user interface-nya seperti ini, bahwa terdiri dari dua blok. Yang pertama strukturnya void setup dan yang kedua void loop. Ini yang harus kita pahami baik-baik. IDE ini bisa kita download di alamatnya di sini di https www.arduino.cc, dan bisa teman-teman download secara gratis tentunya. IDE Arduino ini yang kita lihat di sini merupakan tempat untuk mengetikkan atau menuliskan baris-baris program yang biasa kita sebut dengan sketch Jadi saya ulangi, baris-baris program yang diketikkan di sini itu kita sebut dengan sketch. Oke. Kita sudah lihat bahwa bentuknya seperti ini, dan nanti teman-teman tentu yang sudah pernah mendownloadnya sudah familiar dengan user interface-nya. Kita lihat contoh penerapan program menggunakan Arduino Sketch ini. Yang pertama, jika kita ingin membuat suatu pin menjadi output, berbeda dengan yang kita gunakan ketika kita memprogram AVR. Jika kita memprogram AVR, maka saya ulangi, kita memanggil registernya. Contohnya pin misalkan pin A di port A. Berarti kita memanggil registernya DDRA data direction register A. Lain halnya dengan Arduino. Di Arduino, jika kita ingin mendefinisikan sebagai output, maka kita hanya memanggil dengan perintah pin mode saja. Pin mode 13. 13 ini artinya pin 13 yang diaktifkan sebagai output. Simpel sekali, bukan? Kemudian setelah kita inisiasi atau kita tentukan pin 13 contohnya sebagai output, kemudian di bagian void loop kita tuliskan mau diberikan logika apa, apakah low atau high. Jika ingin menyalakan LED atau lampu pada pin yang sudah kita jadikan sebagai output ini, kita tinggal menuliskan saja perintah digital write. Jadi kata kunci pertama pin mode, menentukan pin sebagai output atau sebagai input, dan yang kedua digital write, menentukan apakah pin tersebut diberikan logika high atau 1, ataukah low atau 0. Kita akan melihat bagaimana langkahnya jika program sudah kita tuliskan atau sketch tadi sudah kita tuliskan di IDE Arduino. Langkah selanjutnya kita tinggal mengklik sketch kemudian verify. Berarti kita memverifikasi atau sekaligus mengcompile bahwa program sudah selesai kita buat Oke, itu awalannya. Modul pertama sama seperti halnya modul pertama AVR Atmega 8535, yaitu digital output
dengan materi menyalakan LED. Sama persis. Nanti kita akan analisa perbedaannya di mana antara Arduino dengan memprogram AVR menggunakan bahasa C. Baik. Jika teman-teman belum memiliki, silahkan disiapkan untuk prakteknya adalah satu buah LED, kemudian breadboard, kemudian kabel jumper, kemudian resistor yang bernilai 330 ohm, dan Arduino Uno pakai yang R3 yang saya pakai, dan kabel USB. Namun, bila ini semuanya belum memiliki, jangan khawatir karena kita akan gunakan simulasi. Ini adalah Arduino yang dapat kita temukan di pasaran, dan gambar ini adalah gambar simulasi yang akan kita lihat nanti di di simulasi Proteus ISIS. Hampir sama dengan AVR, dan memang Arduino sendiri basisnya chipnya menggunakan Atmega 328P ya untuk Arduino Uno. Namun di Arduino kita sudah tidak lagi melihat pengelompokan pin A, B, C, dan D. Nah itu ya. Tetapi kita di sini sudah melihat ada kelompok. Lihat blok pertama ada kelompok reset ya, kemudian 5 volt untuk VCC, ground. Ini blok power ya, blok power supply di sini. Kemudian ada blok analog ya, yang mungkin kita temukan di microcontroller AVR Atmega 8535 itu di pin 40 ya, 40 sampai 33. Nah, di sini sudah langsung dituliskan pin analog, yaitu A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Itu untuk nanti fungsi analog. Jadi misalkan kita memiliki sensor analog seperti sensor suhu, ya LM35, kita bisa masukkan di sini sebagai device input. Kemudian sisanya kita melihat ada 13 pin digital yang di dalam 13 pin ini diantaranya ditempati oleh RX dan TX di pin 1 dan pin 0. Di sini ada untuk komunikasi serial. Sisanya ini bisa kita gunakan sebagai input ataupun output. Jadi pin 2 sampai pin 13 ini kita bisa fungsikan sebagai input atau output. Dan jika teman-teman melihat di sini ada tanda seperti ini ya. Nah, ini dia. Berarti pin ini memiliki fungsi khusus ya, yaitu untuk pin pulse width modulation. Nanti untuk pengontrolan motor ketika aplikasi di bidang robotika. Oke, teman-teman. Mari kita langsung praktek ya. Silahkan buka IDE Arduino-nya. Nah, sketch ini akan saya bahas. Fungsinya adalah dia akan membuat di bagian output Arduino LED-nya akan nyala dan hidup dengan jeda lama waktunya 1000 milisecond ya. 1000 milisecond. Jadi kita pertama tentukan dulu di point setup ini. Nah, kita sudah ketahui kan struktur programnya. Ada point setup, kemudian ada point loop. Di point setup, kita menentukan pin berapa yang akan kita jadikan output. Nah, di sini kita tulis digital write 13 high. Berarti kita menentukan pin 13 ini on atau high, diberikan logika 1. Kemudian delay selama 1000 milisecond ya. Kemudian dia akan berhenti selama 1000 milisecond. Dan selanjutnya program menginstruksikan lagi digital write 13 slow. Berarti dia akan mati dan jeda dengan delay, fungsi delay sebanyak 1000 milisecond. Hasilnya nanti LED akan on, jeda sebentar, kemudian akan off, jeda sebentar, dan seterusnya sampai program dihentikan oleh user. Jadi terus dieksekusi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sketch. Ya, bisa dipahami kan sampai di sini? Oke. Nah, di sini kita ketikkan
kita ketikkan pin mode 13 output. Jangan lupa semikolon atau titik koma. Selanjutnya di bagian void loop kita ketikkan digital write 13 high. Supaya mudah, ini dikopikan saja ya. Copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, udah selesai. Tinggal ini diubah saja high menjadi low. Selesai ya. Kalau sudah selesai begini, berarti kita sudah menyelesaikan tahapan membuat program digital output. Dengan kondisi nanti LED akan nyala dan mati atau hidup dan mati secara bergantian. Kita klik sketch kemudian verify. Lalu kita simpan di folder Arduino ya dengan nama sketch Juli hari ini tanggal 23 atau dengan nama lain, misalkan LED saja ya, LED. Nah, gitu. Oke, LED. Oke, selesai. Tunggu sampai proses compiling selesai nanti ya. Ini kita menunggu. Nah, nanti kita lihat di sini di folder dan subfolder mana file .hex-nya disimpan. Ya, ini untuk keperluan simulasi. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, kita sudah selesai ya. Ini kita akan menemukan di folder mana file .hex tadi disimpan. Tinggal di drag ke kanan, kita blok ya, blok di sini. Nah, gitu. Ini adalah nama led.ino.hex-nya di sini. Oke, seperti ini ya. Kita pelan-pelan blok sampai sini. Kita copy pakai Ctrl C ya, Ctrl C. Tekan Ctrl C. Nah, selesai. Kemudian kita klik di sini. Di sini tekan Ctrl V ya, di paste di sini. Oke. Nah, nanti ketemu di foldernya di sini ya. Oke. Nah, gitu. Berarti foldernya ini ketemu filenya. Nah, seperti ini. Kita hapus saja biar ketemu di foldernya. Kita langsung masuk ke foldernya. Nah, ini dia. Ini kita simpan ya. Yang ini yang akan kita upload ke simulator ya. Akan kita upload ke simulator. Supaya mudah, kita kopikan saja yang hex-nya tadi. Berarti tadi led.ino.hex ini kita kopikan saja, copy, simpan di folder yang mudah dijangkau, misalkan di D ya. Kita simpan di D. Selanjutnya kita membuat rangkaian simulasinya. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa defaultnya software ini tidak memiliki library Arduino. Kita harus download dulu. Silahkan searching ya untuk library Arduino untuk ISIS. Kebetulan saya sudah install, kita cukup mengetikkan Arduino saja, pick device ya, Arduino, maka akan muncul Simulino Uno ya. Di sini adalah simulator untuk Arduino Uno, seperti ini. Nah, dia, ini adalah simulatornya. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah karena kita di program tadi akan menentukan pin 13 ini sebagai output dan akan dipasangkan atau dihubungkan dengan LED dengan kondisi hidup dan nyala maksud saya, dan mati secara bergantian, on atau off secara bergantian, maka kita akan coba buat hubungkan pin 13 ini dengan LED atau LED ya. Kita coba hubungkan dengan LED seperti ini. Kita akan cari LED yang animate ya. Kita cari yang misalkan yang red ya.
Oke, seperti ini. Kemudian kita buat LED-nya seperti ini. Kita rotate, klik kanan, kemudian rotate ya. Hubungkan seperti ini, seperti halnya di video yang pertama. Jangan lupa kita berikan terminal ground seperti ini. Lalu kita hubungkan seperti ini. Ya, nanti kita lihat LED ini akan on dan off secara bergantian. Langkah selanjutnya, jika sudah selesai rangkaian, maka kita double klik di sini. Double klik, lalu kita pilih di folder mana tadi kita simpan. Kita menyimpannya tadi di D, kemudian di folder latihan. Ya, ini adalah LED Ino open. Nah, seperti ini. Selesai, ya. Lalu kita klik play. Oke, teman-teman. Berhasil ya. Dia akan on off secara bergantian. Silahkan dilihat seperti ini. Jadi dia on, kemudian jeda selama 1000 milisecond, kemudian off lagi. Bagaimana kasusnya jika ini dihubungkan dengan peralatan? Tentu ini akan menjadi basic robotika ya. Nanti kalau kita sudah belajar input, nanti jika ditekan push button di input, maka ini on atau off ya. Ini kalau dipasangkan misalkan dengan motor, maka motor akan berjalan atau stop and go, stop, go, stop, go ya. Kita coba misalkan dengan motor ya. Kita pasangkan dengan motor. Misalkan LED-nya ganti dengan motor. DC motor. Oke. Seperti ini ya. Misalkan kita pilih seperti ini saja. Oke. Nah, ini dia. Oke. Kita ganti LED-nya dengan motor. Stop dulu. Oke, seperti ini ya. Kita delete. Kita drag ke sini, kemudian nah, seperti ini dia. Kita hubungkan ke pin 13. Kemudian kita hubungkan dan kita play. Nah, dia akan berputar, berarti berputar lagi. Oke teman-teman, terima kasih, semangat terus ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang tidak dimengerti ataupun ada yang kurang jelas, silahkan kirim email ke dennycoer@gmail.com. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.